Salam damai sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Apa kabar? Ada damai sejahtera, sehat, dan semangat? Hari ini kita akan lebih bersemangat lagi lewat firman Tuhan dan permenungannya. Karenanya, selamat bergabung kembali di Oase Rohani Katolik, sebuah dialog iman Katolik berdasarkan liturgi harian. Bersama saya, Magdalena Pinky Beran. Nah, hari ini selain kita merayakan pesta Santo Matius, Rasul dan juga Penginjil, kita mau diajak untuk merenungkan kata yang sederhana, tapi bisa jadi maknanya begitu dalam, yaitu belas kasih dan persembahan. Karenanya sudah hadir bersama kita seorang Romo yang cukup akrab di layar Oase Rohani Katolik dan juga aktif sebagai dosen filsafat di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta. Mari kita sapa Romo Agustinus Setio Wibowo SJ. Halo Romo Setio, apa kabar? Halo Pinky, halo para pemirsa, kabar baik, terima kasih. Iya, dan terima kasih sekali Romo sudah bersedia kembali meluangkan waktu untuk para sahabat Oase Rohani Katolik ya. Ya, terima kasih. Ya, kita mulai ya Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita awali acara kita dengan memohon bimbingan Roh Kudus sepanjang acara ini lewat doa pembukaan yang dipimpin oleh Romo Setio. Silakan Romo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang berbelas kasih, pada perayaan Santo Matius Penginjil hari ini, kami ingin belajar rendah hati dan percaya kepadamu. Santo Matius dengan berani menjawab panggilanmu, dia berani mengatakan ya kepada sapaanmu, meski ia sadar bahwa dirinya berdosa, namun ia tidak membiarkan dirinya dikalahkan oleh rasa takut dan rasa ragu, sehingga belas kasih-Mu meraja di hatinya. Berilah kami kekuatan dan keberanian yang sama untuk mengikuti-Mu, untuk menjadi manusia yang penuh belas kasih. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita awali sesi kita yang pertama ini dengan bacaan pertama. Bacaan pertama diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua, dan oleh semua, dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil, ataupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Di seluruh bumi bergemalah suara mereka. Di seluruh bumi bergemalah suara mereka. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan karya tangannya. Hari yang satu mengisahkannya kepada hari yang lain, dan malam yang satu menyampaikan pengetahuannya kepada malam berikutnya. Di seluruh bumi bergemalah suara mereka.
Meskipun tidak berbicara dan tidak mendengarkan suara, namun di seluruh bumi bergaunglah gemanya, dan amanat mereka sampai ke ujung bumi. Di seluruh bumi bergemalah suara mereka. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang mari kita persiapkan hati kita lebih dalam untuk mendengarkan Injil Tuhan. Haleluya, haleluya. Allah Tuhan kami, Engkau kami puji dan kami muliakan, kepadamu paduan para rasul bersyukur. Haleluya. Haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Melihat itu berkatalah orang-orang Farisi kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Maka pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang yang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, setelah mendengarkan bacaan liturgi, mari kita masuk dalam permenungan kita di sesi yang pertama. Nah, Romo Setio, lewat bacaan liturgi hari ini, ada makna apa yang perlu kita gali lebih dalam? Ya, Pinky. Jadi di surat pertama ya, bacaan pertama surat Paulus atau kadang-kadang disebut Deutero Paulus ya, kepada jemaat di Efesus. Efesus, Paulus mengajak umatnya untuk hidup sepadan dengan panggilan yang kita miliki. Dalam bahasa umum, hidup sepadan dengan panggilan ya, dengan apa yang menjadi pekerjaan kita. Mungkin kalau di kantor-kantor itu istilahnya harus berintegritas. Kalau menjadi pegawai kantor atau pejabat publik, antara kata dan tindakan harus sesuai. Jadi kita diajak Paulus dalam bacaan pertama untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai yang kita pegang, yaitu nilai sebagai pengikut Yesus. Di dunia profesi ini juga sekali lagi ya, ini sudah umum ya di mana-mana ya. Kalau menjadi pejabat tidak boleh korupsi, tidak boleh menerima gratifikasi ya. Dulu itu 10 tahun yang lalu kalau Natal banyak parcel-parcel yang datang ya, nah sekarang tidak ada lagi ya karena dilarang gratifikasi ya. Iya, iya. Nah, ini semua penting supaya profesi itu kredibel di mata masyarakat. Supaya lalu fungsi dari profesi itu juga berjalan dengan baik. Ya. Jadi begitulah yang ada di masyarakat kita, bagaimana kita mesti hidup sepadan ya dengan panggilan atau tugas-tugas kita. Oke, baik Romo, sebelum kita lanjutkan, berarti di sini mau menegaskan lagi bahwa kata panggilan di sini bukan semata-mata panggilan dalam pelayanan atau panggilan menjadi biarawan-biarawati gitu ya, karena mungkin itu identik dengan kata panggilan, tapi di sini lebih kepada panggilan kita terhadap profesi kita sehari-hari ya. Ya, bisa. Jadi tentu ke situ ya. Jadi kan murid Kristus kan bukan hanya yang melayani ya, tapi ya siapa saja ya kita yang mengikuti Yesus ya. Dan kalau kita berkaca pada hari-hari ini ya, dari pertengahan Juli kita kan mendengar kasus tentang Irjen Verdi Sambo itu ya, Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan ya, Kadif Propam, jadi yang polisinya polisi begitu ya, yang menegakkan secara internal kode etik polisi begitu ya, yang justru dia melakukan pembunuhannya.
Dan tentu kasus ini menggegerkan ya, dan Betul. kredibilitas polisi juga berantakan di mata masyarakat ya. Tentu kita tidak boleh menggeneralisir ya, tentu kan banyak juga polisi yang baik ya. Tapi ya bisa kita bayangkan betapa secara psikologis mereka apa ya rontok begitu ya mendengar wah kok malah Kadif Propam seperti ini begitu ya. Iya. Dan lebih memprihatinkan lagi kita tahu Pak Sambo ini juga pengikut Yesus ya. Jadi kita merasa sedih ya, merasa terpuruk ya. Bagaimana mungkin murid Yesus melakukan kejahatan seperti itu? Dan korbannya juga murid Yesus ya. Hmm. Ini yang membuat kita sedih. Ya, semakin miris ya rasanya. Ya, benar sekali. Jadi maka kalau kalau kita hidupnya tidak sepadan dengan nilai yang diemban, dengan contoh ekstrim seperti yang kita dengar ini ya, maka tentu bukan hanya pelaku yang menerima akibatnya ya. Kita bisa bayangkan pasti karirnya habis ya, itu dan pasti masuk penjara itu. Dan bukan hanya dirinya, juga istrinya ya, anak-anaknya. Jadi akhirnya ada dampak pada komunitas. Ya. Hmm. Entah itu komunitas kecil, keluarganya, maupun tentu yang bisa kita bayangkan ya komunitas profesi seperti para polisi yang terdampak ya, dan juga kita ya sebagai ya beliau Kristen ya, kita Katolik tapi kan ya anyway kita sama-sama mengikuti Yesus begitu ya. Ya. Kita juga terdampak begitu. Jadi di sini lalu kita paham mengapa di surat pertama ini, di surat Efesus ini, ketika Paulus berbicara mengenai ayo kalian mau hidup sepadan ya dengan panggilanmu, lalu dia juga berbicara mengenai kesatuan tubuh. Jadi kalau orang Kristen itu hidup sesuai dengan nilai-nilai panggilannya, maka efeknya ke tubuh, ya komunitas pengikut Kristus juga akan menjadi baik. Namun sebaliknya juga betul, kalau kita melenceng, maka sakit itu juga akan menjangkiti seluruh tubuh. Ya. Di surat yang lain juga Paulus berbicara mengenai itu ya, bahwa ya komunitas tubuh mistik Kristus ini seperti tubuh manusia ya, ada mata, ada tangan, ada kaki begitu ya. Sekalipun berbeda-beda, kita tetap satu. Nah, untuk hidup berintegritas ya dalam bahasa umum ya, yang sepadan itu, saya kok tertarik untuk mendalami kata-kata Paulus bahwa untuk hidup sepadan itu artinya kita mesti rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Nah, ini Romo, Mendalami. kunciannya tuh di sini ya. Tapi ini kelihatan gampang, tapi nggak gampang-gampang banget. Nah, ini boleh Romo dijelasin. Oh, jadi kan Yesus sendiri yang mengatakan bahwa pikulahku yang kupasang, belajarlah padaku karena aku ini lemah lembut dan rendah hati ya. Dan kalau kamu belajar seperti itu, jiwamu akan mendapat ketenangan ya. Hmm. Jadi kerendahan hati memang gimana ya, gampang diomongkan ya, tapi sulit mengatakannya ya. Eh, Kalau saya memaknai itu rendah hati itu artinya kita bersedia menerima apapun yang Tuhan berikan pada kita begitu ya, Hmm. eh, baik maupun buruk begitu ya, dan bersedia menerima karena ya karena kita mengikuti Yesus gitu ya. Ya. Kita tahu bahwa Paulus eh, di teks dikatakannya aku yang dipenjarakan karena Tuhan ya. Sebetulnya kata dipenjarakan itu ya beneran ya, dia memang dipenjara ya. Beberapa Hmm. kali dia ditangkap, dipukuli, dipenjara ya. Dan nanti kan dia juga dipenjara di kota Roma sebelum kemudian dieksekusi ya, dibunuh. Dan Paulus seperti Petrus, seperti Yesus kita tahu bukan orang-orang jahat ya. Mereka orang-orang baik, orang-orang yang berbuat kebaikan. Mereka mewartakan hal-hal yang baik, tapi toh dikenai hal yang buruk, dijahati, dan bahkan sampai menerima kematian seperti itu. Kalau saya renungkan, ya paling tidak ini untuk saya ya Pinky ya, jadi kerendahan hati itu ya kayak berani seperti Paulus, ya berani Hmm. seperti Yesus. Jadi karena panggilan mengikuti Yesus, lalu kita berani menerima apapun yang yang mungkin orang bilang yang diberikan oleh nasib, diberikan oleh takdir ya. Tapi kita sebagai orang beriman ya yang diberikan Bapa kepada kita begitu ya. Dan kalau kita punya disposisi sikap seperti itu, lalu otomatis kita bisa menjadi orang yang lembut dan penyabar. Hmm. Gini, supaya lebih jelas ya saya berikan kontras begitu ya.
contoh yang kerendahan hati yang agak berbahaya begitu ya. Jadi Hmm. kadang-kadang itu orang itu mengatakan rendah hati, tapi sebetulnya menyembunyikan kesombongan. Ya. Ini nih bagaimana nih Romo? Ada orang yang suka Praktek nih. merendahkan diri untuk meninggikan mutu istilahnya. Ya, merendah untuk terbang tinggi gitu ya Romo. Jadi, ini yang kita harus hati-hati ya, karena dalam hidup rohani juga kadang-kadang kita seperti itu. Jadi misalnya kita merasa sebagai umat kita mengatakan wah kita ini biasa dihina, kita ini biasa dicaci, kita ini biasa dizolimi, nggak apa-apa, kita mah terima-terima aja penghinaan itu. Nanti Tuhan sendiri yang akan membalas. Hmm. Ya ini kan kayaknya rendah hati ya. Kayaknya, Sepintasnya. kayaknya rendah hati. Iya, Mau iya. menerima kita dizolimi begitu, tetapi lalu dengan mata berkilat ya mengatakan nanti Tuhan Mata membalas. berkilat. Jadi ini kan gimana ya? Satu sisi memang rendah hati mau menerima begitu ya, tapi sisi lain ya sebetulnya dia sedang menyombongkan diri setinggi langit, seolah-olah dia itu bisa menyuruh Tuhan begitu ya, bahwa Tuhan pasti akan membalas ya. Hmm. Jadi ada semacam ya kerendahan hati yang ya sebenarnya bukan kerendahan hati ya, karena sebetulnya di dalamnya ada nafsu dendam kan, Hmm. Hmm. yang membalas ya, hanya lalu dibalut dengan kata-kata Tuhan ya, Tuhan yang akan membalas kamu begitu ya. Nah, padahal kan kalau kita sebagai orang Kristiani, kalau kita mengikuti Yesus ya, ya apa iya Yesus mengajarkan kita seperti itu ya, Hmm. untuk membalas. Ya, ya memang di beberapa episode, sorry, kan ada tuh murid-murid yang pengen itu ya, si anak guntur ya, Boanerges itu, yang mengatakan Tuhan biarkan kami, Yesus, Tuhan biarkan kami minta Allah menurunkan petir ya Hmm. ke kota itu. Tapi kalau dicegah oleh Yesus ya, Hmm. tidak boleh begitu ya. Jadi tampaknya Yesus yang kita ikuti ini kan tidak tidak apa ya menganjurkan kita untuk balas membalas begitu. Bahkan ketika dia sendiri disalib ya, ya dia kan mengatakan Tuhan ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Jadi bukan mencari pembalasan ya, tapi ya sudah mengampuni begitu ya. Ya. Kerendahan hati dalam arti berani menerima konsekuensi apapun sebagai pengikut Yesus dan percaya bahwa salib itu memang ya salib akan membawa kebangkitan ya. Ya ini hanya bisa dipahami dalam dimensi pengharapan ya. Hmm. Eh, Gimana ya kalau mau dinalar-nalar ya istilahnya ya you percaya apa enggak udah itu aja. Oke, oke. Karena memang susah ya untuk betul-betul rendah hati seperti Paulus, seperti Yesus ya. Berani menerima apapun yang diberikan Tuhan dan tidak membalas begitu. Ya. Jadi Meskipun sulit, tapi apakah mungkin? Masih mungkin ya Romo untuk ya kita. mungkin lah kalau melihat orang seperti Petrus saja bisa kok ya, Iya, Paulus bisa. iya, Kan mereka juga manusia-manusia seperti kita ya. iya, iya, Mereka iya. bergulat berjuang begitu ya. Nah Iya. nanti di bacaan Injil yang tadi sudah kita dengarkan, sebetulnya kita juga mendengar bahwa orang-orang Farisi itu apa ya merasa bisa menghakimi orang lain begitu ya. Hmm. Hmm. Bahkan bisa merasa menghakimi Yesus ya, bahwa Yesus itu bercampur dengan para pendosa. Jadi kalau orang Farisi ini arogan secara terang-terangan begitu ya, ya kita juga harus hati-hati bahwa kadang-kadang di balik apa yang kita sebut kerendahan hati, kadang-kadang ada arogansi juga begitu ya. Ya, ya, ya. Contoh lainnya yang sederhana itu begitu. Kadang-kadang kan eh, kalau kita sebagai pegawai kecil ya, ya emang saya itu di kantornya hanya pegawai kecil, tapi kan saya nggak korupsi seperti bos-bos saya begitu ya. Ya, ya, Dia ya. merendahkan diri, tapi lalu menjatuhkan orang lain begitu ya. Ini yang kita harus waspadai ya Romo ya. Ya, jadi kerendahan hati, seolah-olah rendah hati ya, tapi padahal Anda sedang meninggikan mutu Anda ya. Saya cuma umat ya, saya cuma umat, tapi saya mempraktekkan kemiskinan ya, Iya, dibandingkan para klerus yang katanya bergaul kemiskinan begitu ya. iya, iya. Nah, ini kan juga kadang-kadang kita mendengar begitu kan, Hmm. yang menyindir ya, rendah hati ya, seolah-olah rendah hati tapi nggak enak gitu ya di telinga begitu ya. Iya, iya. Nah, itu satu hal yang menarik sekali Romo untuk memang kita renungkan ya supaya kita tidak terjebak dalam rendah hati yang palsu gitu ya. Nah, sama satu lagi nih Romo, mungkin boleh dijelaskan sekaligus juga menutup sesi kita yang pertama nih ya. Eh,
rendah hati, lemah lembut, dan sabar nih batasannya sampai mana ya Romo? Bahwa ini bukan pasrah nerima begitu saja gitu ya, atau tidak berani melawan gitu. Jadi seolah-olah lemah gitu Romo. Jadi membedakannya dengan rendah hati, lemah lembut, dan sabar yang sejati itu seperti apa ya? Ya kalau saya patokannya ya melihat Yesus ya, jadi nggak ada batasnya sih. Memang susah ya. Kan Ya. kayak Yesus itu kan juga sampai dia dibunuh ya, dia berani begitu ya Hmm. memasuki situasi yang gelap ya, situasi yang susah begitu ya, dan yakin bahwa lalu ada kebangkitan di situ. Memang saya nggak bisa menjawab ya, jadi tidak mudah itu untuk menentukan batas karena memang itu lalu tiap orang semacam punya kekuatannya masing-masing ya untuk berani betul-betul mengikuti Yesus. Iya, iya, iya. Baik, tapi setidak-tidaknya mungkin ada hal yang bisa kita lakukan setiap harinya, Romo, langkah-langkah kecil setiap harinya yang bisa kita lakukan dalam keseharian kita untuk benar-benar menjadi lemah lembut, sabar, dan rendah hati. Bagaimana, Romo? Ya, banyak-banyak berdoa, lalu ingat sama salib Yesus ya, sehingga kemudian ketika kita entah digosipin, kita dicaci maki atau kita di apa ya sudah kita bilang dalam hati terserah, saya nggak akan membalas. Hmm, iya, iya, iya. Selalu bawa dalam doa. Menarik Romo, dan tadi juga sudah Romo sebutkan ya bahwa kerendahan hati, lemah lembut dan sabar ini juga ada kaitannya dengan kita memperhatikan segala tindak tanduk kita untuk selalu berintegritas karena ini tidak hanya membawa dampak pada diri kita sendiri, tapi juga membawa dampak lebih kepada komunitas kita. Begitu ya Betul. Romo. Hmm, tidak hanya diri sendiri, tapi mungkin dimulai dari komunitas terkecil keluarga, kemudian lingkup pekerjaan, profesi, bahkan sampai gereja, ya. Jadi hal kecil yang kita lakukan ternyata bisa punya dampak yang luar biasa, gitu. Baik, Romo, terima kasih sekali untuk permenungannya di sesi yang pertama ini. Nggak berasa ya, tapi kita harus jeda sejenak dan nanti akan kita lanjutkan lagi tentu saja dengan permenungan yang lebih menarik lagi ya Romo. Baik sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda masih bersama kami, Romo Agustinus Setio Wibowo SJ dan saya Magdalena Pinky Bran dalam Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Silakan mengirimkan berbagai masukan atau juga sharing iman ya lewat email kami di orkkaj2021@gmail.com atau bisa juga melalui nomor telepon di 0881 0215 33438 agar Oase Rohani Katolik akan semakin membawa berkat bagi seluruh umat beriman. Nah, sekarang mari kita masuk sesi yang kedua bersama Romo Setio. Tadi kita sudah membicarakan di sesi yang pertama bagaimana kita diminta untuk selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Bagaimana Romo Setio, makna yang lebih dalam lagi yang bisa kita gali lewat bacaan hari ini? Ya, terima kasih Pinky. Saya berganti background ini ya. Jadi ada Oh lukisan iya, di Caravaggio yang ada di gereja San Luigi Francese di Roma di Piazza Navona ya. Yang saya senang dulu menatap mengaguminya. Hari ini adalah kita merayakan panggilan Matius ya. Dan betul. ini adalah lukisan Caravaggio tentang panggilan Matius ya. Hmm, Gambarkan di situ Matius sedang asik menghitung uang ya, ke meja para pemungut cukai, lalu dengan teman-temannya ya, berada di ruangan agak gelap, lalu dari jendela tempat masuknya cahaya, tampak Yesus menjulurkan tangan ya, menunjuk pada Matius, lalu Matius yang jenggoten itu, dia menatap Yesus, ia sadar bahwa dia ditunjuk, tapi tangannya masih menunjuk ke orang lain ya. Itu ya yang Bapak panggil ya, gitu ya. oke, oke. Seolah ya ya masih ada kayak semacam ada keraguan-raguan, kekagetan ya, dan pertanyaan-pertanyaan manakala dia disapa oleh Yesus ya. Dari suasana gelap ya ada sapaan menuju terang ya.
Jadi Hmm. Caravaggio suka ditafsir sebagai pelukis chiaro oscuro, jadi terang gelap ya, permainan terang gelap ya, untuk menunjukkan dinamika dari representasi panggilan ini. Nah, saya kira ini menunjukkan bahwa ya manakala kita disapa Tuhan, kita dipanggil Tuhan, itu memang rasanya selalu mendadak ya. Kita sedang asik dengan pekerjaan kita, dengan kesibukan kita, lalu tiba-tiba kita dipanggil begitu ya. Dan manakala kita dipanggil, biasanya ya seperti Matius begitu ya, ada rasa ragu-ragu, merasa tidak pantas begitu ya. Apakah saya begitu ya? Jadi ya begitulah panggilan Tuhan ya. Saya kira kita semua entah itu mungkin yang menjadi biarawan-biarawati atau mungkin terpanggil menjadi ketua lingkungan ya, ketua wilayah, dewan paroki atau mungkin seperti Mbak Pinky ya, ikut-ikutan di rohani Katolik ya. Iya, Kalau merasa kayak gitu ya, rasa kaget mendadak dan apa iya begitu ya. iya, Tapi ya sudahlah, lalu seperti Matius ya kita jalan begitu ya. Kita ikuti, lalu kan berproses dan dari situ lalu kemudian kita mulai ya dituntut tanggung jawab, harus lebih serius, harus memperbaiki diri ya. Seperti Petrus ya, berproses juga jatuh bangun ya, sampai akhirnya kita merasakan kebahagiaan begitu ya dalam menjalani panggilan ini. Jadi itu kira-kira lukisan yang ingin saya katakan ya untuk memberikan ilustrasi tentang panggilan Matius ini. iya. Nah, Jadi, apakah panggilan di sini, nah kali ini konteksnya lebih kepada pelayanan, Romo, atau bagaimana? ya jadi panggilan pelayanan tentu saja ya, panggilan ketika kita Oke. mau mengikuti Yesus ya. Tapi Hmm. nanti itu ada kaitannya dengan yang tadi kita omongkan soal Hmm. kerendahan hati, karena kan lalu kan panggilan Yesus ini kan mendapatkan reaksi, ya kan? Dari siapa? Dari orang Farisi. Hmm. Ya, jadi ketika mereka melihat Yesus seperti itu, uh, lalu orang-orang Farisi itu, loh kok katanya nabi, katanya orang baik-baik kok begitu ya, kok mainnya sama para pemungut cukai seperti itu ya. Jadi sikap Yesus yang memanggil siapa saja, ya Matius orang orang pendosa pasti ya, pemungut cukai kan dianggap sebagai kolaborator ya dengan penjajah, karena mereka kan menariki pajak untuk disetorkan kepada orang Romawi, lalu mereka mengambil persenan ya dari pajak itu. Jadi dianggap sebagai orang ya tentu orang kaya raya, tapi orang yang bekerja sama dengan penjajah ya. Yesus kan juga menyapa Petrus, Yohanes ya, nelayan-nelayan di mana di pinggir Danau Galilea ya. Jadi sikap Yesus memang selalu dia penuh belas kasih ya. Dia memanggil siapa saja yang dia kehendaki ya. Dan rupanya ini menimbulkan kecurigaan, menimbulkan perlawanan, menimbulkan resistensi ya dari kaum Farisi ya. Dan bisa kita pahami juga mereka resisten begitu ya. Mereka punya pola pikir tersendiri yang bisa disimpulkan sebagai apa ya, semacam logika beragama yang menekankan memang pada faktor kebersihan ya, Ritual gitu ya. ritual kebersihannya. Jadi Hmm. agama itu adalah ritual kebersihan. Saya kira secara instinktif itu hampir semua manusia itu begitu ya. Kalau kita berbuat salah itu kan rasanya kotor ya, Ya, ada yang membebani ya. ya. Dan lalu kan kita butuh sesuatu untuk membersihkannya supaya beban itu lepas begitu ya. Nah, saya kira kaum Farisi itu memahami atau mungkin Yudaisme ya, tradisi Yahudi secara umum itu memahami agama dalam bentuknya yang seperti itu. Jadi Hmm. bagaimana kita menebus ya, menebus rasa salah, menebus beban-beban yang berlepotan ya, yang membuat hati saya kotor, perasaan saya tidak enak begitu ya. Dan itu lalu dilakukan dengan membuat persembahan. Jadi kan begitu kan kalau Hmm. misalnya Pinky punya anak ya. Belum Oh, menikah. belum. Jadi kalau orang tua yang punya anak itu kan kalau ada anak yang habis berbuat kesalahan, misalnya mecahin gelas atau
apalah begitu ya. Ya lalu kan dia udah ngaku salah, tapi kan lalu kan apa mah yang bisa saya buat untuk menebus kesalahan ini, ya kan? Dia kan Ya, cari kayak mekanisme transaksional begitu ya, ya. mekanisme untuk menghapus kesalahannya. Nah, kalau zaman dulu dengan ritual persembahan ya, jadi kalau harus mempersembahkan binatang lalu disembelih begitu ya, atau Hmm, persembahan apa begitu ya, baik di Yunani, di Yahudi seperti itu ya. Nah, lalu dalam bentuk eksternalnya, ritual pembersihan ini kemudian tampak dalam bagaimana orang beribadat, bagaimana orang makan minum ya, semuanya harus serba yang bersih-bersih gitu ya. hmm. Semuanya diatur supaya kita itu selalu bersih ya, makan juga bersih, mau berdoa juga bersih ya. Makanya kan juga kalau perempuan yang haid nggak boleh ya, nggak boleh beribadat karena dianggap mengotori begitu ya. Hmm. Jadi memang secara instingtif saya kira banyak dari kita juga masih begitu ya. Beragama itu adalah ritual bersih-bersih gitu ya. Iya, iya, iya. Kalau dipikir secara logika, itu sebenarnya tidak ada yang salah dari itu. Tapi Yesus mengajak melihat lebih jauh daripada itu ya, daripada sekedar Persis, persis. logis. Logika bersih-bersih itu yang membuat lalu kemudian kadang-kadang kita seperti kaum Farisi ya. Jadi kadang-kadang kita juga kayak orang Farisi ya. Iya, Lalu judge ya, menghakimi orang lain toh. "Loh, katanya kok pejabat, tapi kok pakaiannya kotor begitu, begitu ya. iya, Katanya kok ulama, tapi kok main di tempat kayak gitu, begitu ya. iya, iya. Itu karena kita anggap itu nggak kompatibel begitu loh, nggak Iya. kompatibel dengan definisi kita mengenai keilahian sebagai sesuatu yang bersih. Iya. Termasuk juga Romo, itu juga mungkin yang membawa kita kepada pemikiran dan juga perasaan bahwa, aduh saya belum layak untuk melayani, aduh jangan saya deh kayaknya belum waktunya. Betul, Sebenarnya Romo karena kita ngerasa nggak bersih itu tadi ya. betul, persis ya. Jadi itu karena kita merasa penuh dosa lah, kita merasa kelakuan kita belum inilah begitu ya. Jadi ada sesuatu yang membuat kita merasa kotor begitu ya. Nah, lalu kalau kita melihat Yesus, ini kan dia kayak memporak-porandakan insting religius seperti ini ya. Dia kayak memporak-porandakan begitu ya. Tentu tentu Yesus juga ingin kita ini sebagai umat bersih suci ya. Saya tidak tidak menolak itu ya. Tentu Yesus juga mengajak supaya kita menjadi umat yang suci ya. Tapi cara Tuhan melihat kebersihan itu ternyata tidak segampang teori-teori manusiawi kita begitu. Hmm, Kalau oke. kita mendengarkan banyak sabda Yesus kan lalu kan kita diajak bertanya apa betul orang Farisi yang secara lahiriah itu bersih ya, pakaiannya bersih, ibadahnya bersih, tata cara ibadatnya benar, persembahannya banyak, apa betul mereka itu benar-benar bersih ya. Apakah yang dimaksud bersih itu hanya luar Hmm, atau juga dalam? Jangan-jangan orang-orang itu sok bersih justru untuk menutupi sesuatu yang kotor di dalam. Kan bisa juga begitu kan? Ada orang yang sok bersih ya, sebetulnya karena mau menutupi sesuatu yang kotor begitu ya, nah, dalam oke. batin ya. Ada tuh orang seperti itu. Jadi Hmm, hati-hati ya. iya, Jadi iya. dengan merasa diri sehat, merasa diri bersih, orang justru lalu bisa sombong, lalu bisa tinggi hati, ya, dan lalu merasa bisa memerintah Tuhan. Hmm, oke, oke. Nah, orang Farisi yang sudah merasa diri bersih ya, sudah merasa diri layak untuk masuk kerajaan surga, itu kan sebetulnya nggak butuh Tuhan, ya toh. Hmm, Kan mereka udah kayak udah pegang kan kuncinya begitu loh. Lah kalau udah butuh kunci ya ngapain masih tanya penjaga begitu kan? Artinya kamu udah merasa berhak masuk begitu loh. iya, iya. Jadi hati-hati ya dengan kebersihan-kebersihan begitu yang lalu membuat kita akhirnya ya kita menuhankan diri kita sendiri ya. Hmm, iya, iya. Lalu sebaliknya apa betul bahwa orang-orang yang kita cap kotor ya, orang yang profesinya kotor, yang kerjaannya menghamba pada penjajah, yang mungkin pergaulannya kotor, apakah betul dia benar-benar kotor? Pun kalau dia kotor, apakah dia sama sekali nggak punya kesempatan untuk bertobat ya? Katakanlah kalau orang kotor ini orang sakit ya, apa betul orang itu tidak ingin sembuh? Ya. Bukankah orang yang merasa dirinya sakit, ya, orang atau dari pengalaman kita sakit ya, bukankah orang yang sakit kalau dia sadar bahwa dia sakit, itu biasanya dia menjadi sadar bahwa dia butuh orang lain. Hmm, iya, iya, iya. Saat kita sakit, kita sadar bahwa kita ini lemah. Kita Hmm, tidak sehebat yang kita kira. Dan kita harus berani menyerahkan diri di tangan orang lain. Nah, jadi
pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya, yang dibawa Yesus ya, itu membuat kita menyadari bahwa yang paling pokok dalam beragama bukan soal adu kebersihan, adu kesucian ya, Hmm. tapi ya gimana ya, sikap yang dikatakan Yesus, Tuhan memberikan hujan kepada orang baik maupun orang jahat, ya kan? Ya, ya, ya. Dia mengatakan kalau Tuhan pilih-pilih ya berarti hujan hanya untuk orang baik saja begitu ya. Untuk orang Iya, yang iya. paling ya, Tapi begitu besar belas kasihan Tuhan bahwa hujan yes. untuk siapa saja ya. Itu yang mau dibawa Yesus ya, bahwa kemurah hatian ya, belas Oke. kasihan itu seperti itu. Jadi ya Hmm. ini bukan soal adu bersih ya, tapi bagaimana kita memberikan kesempatan kepada semua begitu ya, Hmm. eh, untuk sampai kepada Tuhan yang seperti itu. Ya, baik Romo. Wah, ini luar biasa nih. Butuh retret 3 hari kita sebenarnya Romo ya. Untuk ngobrolin ini karena sepertinya bakal seru banget nih belas kasihan dan persembahan. Jadi benar-benar bahwa ritual bersih itu sebagai persembahan dalam tanda kutip itu baik, tapi yang juga eh, sama baiknya dan bahkan sangat baik dan penting juga itu adalah belas kasihan kepada orang-orang yang mungkin secara lahiriah tidak terlihat bersih, tapi kasih karunia Tuhan dan juga kemurahan hati Tuhan juga begitu besar bagi mereka. Jadi kita nggak bisa memandang sebelah mata ya Romo. Nah, Persis. ini terakhir Romo sebagai penutup seluruh perjumpaan kita. Bagaimana menurut Romo supaya kita tahu bahwa ini sungguh adalah panggilan dari Tuhan, bukan impulsif atau mungkin menyerah pada keadaan gitu ya. Dan bagaimana kita harus menanggapi panggilan tersebut sekalipun mungkin di lubuk hati kita ada rasa tidak pantas, tidak layak. Gimana Romo? Saya kira rasa tidak pantas, tidak layak itu akan terus mengikuti kita ya. Hmm. Jadi, dan saya kira itu perlu ya, perlu ya. Jadi kesadaran bahwa kita ini pendosa, tapi dipanggil oleh Tuhan. Nah, itu dua-duanya ya. Hmm. Bahwa saya merasa dipanggil Tuhan, saya jawab iya, saya mau. Sekaligus saya tahu bahwa saya juga masih berproses ya, saya masih dalam pergulatan ya. Saya juga ada ketidakpantasan ya, tapi juga lalu mau bertobat berjuang ya. Ya, Hmm. dinamikanya seperti itu ya. Karena Ya, kalau kita menunggu sempurna juga kapan kita nggak akan sempurna ya. betul ya. Dan Oke. malah kalau kita merasa diri sempurna malah itu bahaya juga ya. Iya, iya, iya. Nanti kita jatuhnya seperti orang Farisi ya, Romo. Iya, Iya. iya. Oke. Jadi begitu ya bisa kita simpulkan Romo, sekalipun ada perasaan itu justru perasaan yang baik untuk menunjukkan bahwa kita sadar posisi kita di hadapan Tuhan, tapi kita bersedia untuk berproses gitu ya Romo. Seperti Matius ya, akhirnya kan dia lalu Yes. dia menjadi penulis Injil ya. Dia Iya, menjadi iya. penulis Injil, dia mewariskan kepada kita kisah tentang Yesus yang luar biasa ya. Padahal dari awalnya siapa yang nyangka ya, seorang Iya. pemuda cukai ya, lingkungannya kayak gitu ya, tapi dia bersedia berproses ikut Yesus ya, dan akhirnya dia membuahkan sesuatu yang sangat berharga. Iya. Wah, luar biasa sekali, Romo. Terima kasih banyak untuk inspirasi permenungan pada hari ini. Dan tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara kita. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dengan penjelasan Romo tadi, maka selesai sudah sesi kita, seluruh sesi Oase Rohani Katolik kita pada kesempatan kali ini. Semoga kita benar-benar sungguh-sungguh menjadi umat beriman yang selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar, termasuk juga berani untuk menanggapi panggilan Tuhan. Sekalipun ada perasaan tidak layak, tapi itu justru seperti tadi Romo Setio katakan, sebuah indikasi yang bagus menunjukkan bahwa kita sadar betul siapa kita di hadapan Tuhan, tapi kita bersedia untuk berproses bersama Yesus. Romo, mari kita tutup seluruh rangkaian kita hari ini agar yang tadi sudah kita dengarkan benar-benar diresapi dengan baik di hati kita dan bisa berbuah nanti dalam keseharian kita. Dan untuk itu kita mohon untuk berkat penutup dalam doa penutup bersama Romo. Silakan Romo. Baik, terima kasih Pinky. Marilah saudara-saudari sekalian kita hening sejenak, kita hadapkan diri kita pada Tuhan dan kita mohon berkat-Nya. Tuhan yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur setiap kali kami Kau tuntun lewat sabdamu, lewat kisah-kisah hidupmu, bagaimana kami
Kau ajak untuk menjadi pengikutmu, menghindari hal-hal yang bisa menjadi lubang jebakan bagi kami, kerendahan hati, kerendahan hatian yang palsu, sikap-sikap arogan, ya. Tolonglah kami agar kami selalu menjadi orang-orang yang sadar akan kekuatan dan kelemahan kami, sekaligus juga tetap berani untuk mewartakan dirimu di tengah-tengah masyarakat kami. Dan semoga Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, dan kita yang hadir di sini dinaungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikian acara kita pada hari ini bersama Romo Agustinus Setio Wibowo SJ dan saya Magdalena Pinky Beran. Kami mohon pamit sampai bertemu lagi dalam edisi Oase Rohani Katolik berikutnya. Salam damai, Tuhan Yesus memberkati. Salam damai untuk semuanya.